Bab 022. Enggak usah munafik. Mama juga tahu seperti apa hubungan kamu dengan Felix pacar kamu dulu. Balas Rosa dengan tidak kalah pedasnya. Tapi setidaknya aku enggak berganti-ganti pasangan. Angel membela diri dan kemudian pergi dengan mobilnya. Rosa termangu menatap kepergian putrinya dengan tatapan yang terlihat muram. Dulu papa meninggalkan mama. Sekarang kamu juga meninggalkan mama, ucapnya lirih. Sambil menyetir Angel membaca pesan dari Rizal yang berisi alamat sebuah apartemen yang sudah disewanya dan akan ia jadikan tempat tinggal bersama Angel. Ketika membaca alamat yang tertera mata Angel terlihat memicing. Ini kan apartemen punya papa. Angel bergumam karena alamat yang tertera di sana adalah tempat di mana apartemen Arsen berada dan bahkan nomor unit yang tertera juga sama persis dengan nomor unit apartemen milik Arsen. Karena penasaran Angel pun langsung menghubungi Rizal. Halo, Pak. Apakah papa enggak salah kasih alamat apartemen? Tanyanya. Enggak. Jawab Rizal. Tapi itu kan apartemen punya papa Arsen. Pungkas Angel. Iya, papa tahu. Papa sudah menyewanya selama 2 tahun sampai kuliah kamu selesai. Jawab Rizal dengan santainya. Angel terlihat bingung. 46. Tidak usah bingung, kamu langsung datang ke sana saja. Papa akan ke Jakarta besok. Ucap Rizal yang mengetahui kebingungan Angel. Jadi papa sekarang masih di Bali? Tanya Angel. Iya, papa masih ada sedikit pekerjaan. Jawab Rizal. Meskipun bingung namun Angel melajukan mobilnya menuju unit apartemen milik Arsen yang sudah Rizal sewa. Angel tidak paham bagaimana bisa Arsen sampai menyewakan apartemennya kepada Rizal. Saat tiba Angel dapat dengan mudah masuk karena ia memiliki akses. Di dalam apartemen Angel dapat merasakan adanya sentuhan tangan Alena di setiap sudut ruangan dan interior. Angel sangat tahu jika tempat itu seringkali dijadikan tempat kencan oleh Arsen dan Alena, bahkan semua perabot yang ada di sana sangat mencerminkan selera Alena. Jika dulu Angel pasti akan iri, namun sekarang menjadi berbeda saat ia mengetahui jika ternyata ia bukan anak kandung Arsen melainkan anak kandung Rizal. Sekarang Angel sama sekali tidak merasa keberatan dengan apa yang ada di apartemen itu. Angel menyusun baju-baju miliknya di lemari, tidak banyak barang yang Angel bawa karena ia juga kemungkinan akan sering menginap di rumah Rosa. Meskipun ia kecewa dengan gaya hidup ibunya namun Angel tentu tidak akan pergi begitu saja meninggalkan Rosa yang sedang tersesat. Setelah selesai menyusun semua barangnya, Angel duduk di sofa ruang tamu dan kemudian menghubungi Arsen. Saat itu Arsen sedang mandi dan Alena memanggilnya. "Pak, Angel telpon," seru Alena sambil melongokkan kepalanya di pintu kamar mandi. "Angkat saja dan bilang saya sedang mandi," jawab Arsen yang sedang membilas tubuhnya di bawah kucuran air shower. Tubuh putih Arsen sedikit tertutup gelembung sabun namun Alena dapat melihat milik Arsen dengan jelas menggantung di antara sepasang pahanya. Benar-benar menggoda dan otak Alena pun menjadi mesum. Alena pun akhirnya melakukan perintah Arsen dan menerima panggilan telepon dari Angel. "Halo, mau nyari papa lu ya? Dia sedang mandi. Lu telpon lagi saja 10 menit lagi," ucap Alena setelah panggilan itu tersambung. "Al, gue." Angel tampak gugup, ia ingin menyapa Alena tetapi lidahnya menjadi keluh. Angel merasa terharu saat Alena mengatakan Arsen papanya meskipun Alena sudah tahu jika Angel bukanlah anak kandung Arsen. Angel tidak meneruskan ucapannya saat menyadari jika Alena sudah menutup sambungan telepon. Wajah Angel tiba-tiba berubah menjadi sendu ketika menyadari jika Alena masih menyimpan amarah kepadanya. Setelah 10 menit berlalu Arsen pun keluar dari kamar menandi dalam balutan jubah mandi berwarna abu. "Abu, kamu bilang apa sama Angel tadi?"
Tanya Arsen sambil memberikan handuk kecil kepada Alena meminta istrinya itu membantu mengeringkan rambutnya yang basah karena ia baru selesai keramas. Aku suruh dia telepon kamu lagi 10 menit lagi karena kamu sedang mandi. Alena menjawab sambil mulai mengeringkan rambut Arsen. Arsen duduk di tepi ranjang, ia berusaha menghubungi kembali Angel sementara Alena berdiri di depannya dan mengeringkan rambut Arsen dengan handuk. Alena melembutkan pekerjaannya saat Arsen berhasil menghubungi Angel. Angel ada apa? Tadi telepon ya? Tanya Arsen sambil menikmati usapan lembut tangan Alena di kepalanya dengan handuk. Aku mau tanya soal apartemen, apa benar Papa menyewakan apartemen ini kepada Papa Rizal? Tanya Angel hati-hati. Sebetulnya Papa enggak berniat untuk menyewakannya, namun saat Papa dengar Rizal sedang mencari apartemen untuk tempat tinggal kalian, Papa pun menawarkan apartemen itu untuk ditinggali secara cuma-cuma, tapi Rizal bersikeras untuk menyewanya sampai kamu lulus kuliah. Arsen menjelaskan. 47. Arsen menjepit tubuh Alena dengan sepasang pahanya dan satu tangannya menemeluk pinggang ramping Alena. Oh jadi begitu. Tapi apakah Alena enggak keberatan? Tanya Rizal lagi. Arsen dengan sengaja mengaktifkan mode speaker pun agar Alena dapat mendengarnya dan kemudian ia mendongak menatap ke arah Alena untuk mencari tahu reaksi istrinya. Alena bukan orang yang pelit, kamu dan Alena sudah saling memahami, tentunya kalian bisa saling memahami satu sama lain. Sindir Arsen. Alena hanya membuang muka menghindari tatapan menusuk dari suami. Sebenarnya Alena merasa tidak keberatan meskipun Arsen berniat memberikan apartemen itu untuk Angel sekalipun. Setelah selesai berbicara dengan Angel, Arsen hendak menyimpan kembali ponselnya ketika benda pipi itu kembali berdering. Mata Arsen memicing saat melihat nama Rosa di sana. Alena juga melihatnya namun ia pura-pura tidak melihatnya. Arsen tidak berniat untuk menerima panggilan itu namun ponsel Arsen terus berdering membuat Arsen menjadi jengkel. Angkat saja, siapa tahu penting. Ucap Alena dan kemudian memilih pergi namun tangan Arsen dengan cepat menangkap tangan Alena. Mau pergi kemana? Di sini saja temani saya. Ucap Arsen sambil menarik Alena agar duduk di pangkuannya dan menyaksikan pembicaraannya dengan Rosa di telepon. Alena duduk manis di pangkuan Arsen, jemari mungilnya jahil mengacak rambut Arsen yang setengah basah saat pria itu menyapa mantan istrinya. Ada apa kamu telpon saya? Tanya Arsen dengan suara yang dingin. Aku cuma mau bilang sama kamu, seharusnya kamu jangan mengizinkan Angel ikut dengan Rizal. Kamu jangan mengambil keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan aku. Rosa berkata dan menyalahkan Arsen. Kenapa kamu menyalahkan saya? Anaknya sendiri yang memilih ingin tinggal dengan ayahnya. Angel itu sudah dewasa dan ia sudah berhak untuk mengambil keputusan sendiri. Sahut Arsen sengit. Kamu berkata seperti itu karena kamu sudah tidak peduli lagi sama Angel, kamu terlalu fokus dengan keluarga baru kamu sehingga masa bodoh dengan kehidupan Angel. Bagaimana kalau Rizal itu ternyata bukan orang baik dan berniat untuk mencelakai Ange? Arsen tertawa sinis, kamu kan ibunya, kalau begitu jaga anak kamu dengan sebaik-baiknya. Sindir Arsen. Sejak menikah dengan Alena kamu sudah tidak menyayangi Angel lagi. Rosa berteriak dengan emosi. Kenapa kamu selalu menyalahkan Alena? Mau sayang atau tidak kepada Angel sepertinya saya tidak perlu lapor sama kamu. Ucap Arsen emosi namun tiba-tiba satu tangannya merempas udara Alena. Alena tidak menyangka jika Arsen akan melakukan itu dan ia pun menjerit kecil, "Pah. Jahil banget sih." Ucapnya sambil memukul tangan Arsen. Rosa tentu saja dapat mendengar dengan jelas dan tiba-tiba ia memilih menutup sambungan telepon secara sepihak. Arsen menatap Alena sambil tersenyum geli. Enak saja menyalahkan orang lain. Ucapnya. Jadi kamu sengaja biar Tante Rosa dengar ya? Tanya Alena dan Arsen pun mengangguk. Dasar jahil. Alena kembali memukul lengan Arsen pelan. Arsen terkekeh kecil,
Ia memang sengaja membuat Rosa cemburu untuk memberi pelajaran kepada mantan istrinya yang masih saja sering mengusik pernikahannya dengan Alena. 48. Sehari setelah Angel pindah ke apartemen milik Arsen, Rizal datang dari Bali. Namun kedatangan Rizal itu tidak sendirian tetapi ia datang bersama seorang wanita. Angel pernah bertemu dengan wanita itu saat ia sempat demam setelah mabuk. Angel masih ingat jika wanita itu adalah dokter yang Rizal datangkan ke villa untuk memeriksanya. Tante ini bukannya dokter yang dulu datang ke villa papa saat aku demam? Tanya Angel untuk memastikan. Iya, ini adalah Tante Kania. Dokter yang pernah memeriksa kamu saat kamu demam. Rizal membenarkan. Senang bertemu kamu lagi. Ucap Kania sambil tersenyum lembut dan Angel menyambut Kania dengan ramah. Diam-diam Angel merasa curiga jika Dokter Kania memiliki hubungan spesial dengan ayahnya. Jika tidak mana mungkin Kania bisa ikut dengan Rizal ke Jakarta. Tante kebetulan mau menengok keponakan yang baru melahirkan makanya Tante pergi bareng dengan ayah kamu. Kania menjelaskan seolah ia bisa menebak jika Angel sedang mencurigainya. Oh. Keponakan Tante tinggal di Jakarta. Tanya Angel, akhirnya kecurigaannya pun sirna seketika. Iya, dia sudah melahirkan hampir 2 bulan lebih dan Tante belum sempat menengok. Jawab Kania. Kania berkata jujur karena tujuan kedatangannya ke Jakarta adalah memang untuk melihat Alena dan bayinya. Kebetulan sekali Kania bertemu dengan Rizal di bandara dan ternyata tujuan mereka adalah sama. Rizal tertawa kecil ketika menangkap kecurigaan di wajah Angel. Ternyata Angel memiliki sikap posesif sama seperti Rosa. Kalian ngobrol saja dulu berdua, saya akan ambilkan minum. Rizal pamit untuk mengambilkan minum, walau bagaimanapun Kania itu adalah tamunya dan rasanya tidak sopan jika ia tidak menyuguhkan sesuatu untuk tamunya. Dari dalam kulkas Rizal membawa 3 botol minuman kaleng dan kemudian ia suguhkan di atas meja di depan Kania. Beruntung Angel sempat belanja dan mengisi kulkasnya hingga penuh. Saya ikut senang karena akhirnya papa kamu menemukan apa yang dicarinya selama ini. Ucap Kania sambil mengambil 1 kaleng minuman dan membukanya dan kemudian meneguknya sedikit. Mata Angel memicing. Sepertinya Tante sudah cukup mengenal Papa. Ucapnya. Kania tersenyum, tentu saja, tempat tinggal Tante letaknya tidak terlalu jauh dari villa Papa kamu dan rumah sakit tempat Tante bekerja adalah mitra perusahaan Papa kamu. Jawab Kania. Oh begitu. Angel mengangguk, namun tetap saja Angel merasa jika ada hubungan yang tidak biasa antara ayahnya dengan Dokter Kania. Kania tidak lama berada di sana, setelah menghabiskan minumannya Kania pun pamit pulang. Dari apartemen Kania menumpang taksi online menuju rumah Arsen. Sesuai rencana Kania sengaja datang ke Jakarta untuk melihat Alena dan Aiden. Kania tidak memberitahu Alena mengenai kedatangannya, ia sengaja ingin memberi kejutan kepada Alena yang sudah lama tidak ia temui semenjak Alena menikah dengan Arsen. Saat tiba di rumah Arsen ia dibuat kagum melihat begitu megahnya rumah Arsen. Sambil berjalan masuk ia merasa tidak menyangka jika gadis yang pernah ia temukan akan bunuh diri itu kini sudah menemukan kebahagiaannya dengan menikahi Arsen. Meskipun Arsen itu adalah mantan kekasihnya namun Kania sama sekali tidak cemburu dan rasa sayang wanita berwajah keibuan itu tidak berkurang sedikitpun untuk Alena. Saat bel berbunyi Alena sendiri yang membukakan pintu, Alena terpaku tidak percaya saat melihat Kania berdiri tepat di depan pintu sambil tersenyum. 49. Tante Kania. Begitu sadar Alena pun langsung menghambur ke dalam pelukan Kania. Aku berasa mimpi melihat Tante ada di sini. Serunya dengan riang. Aku sengaja enggak kasih tahu biar jadi kejutan. Sahut Kania. Alena membawa tangan Kania masuk, Tante harus lihat bayi aku sekarang juga. Alena membawa Kania melewati ruang tamu dan ruang tengah, ia membawa Kania langsung ke kamar bayi di mana Aiden baru selesai dimandikan oleh babysitternya.
Ya ampun. Bayi kamu tampan banget. Kania tanpa ragu langsung menggendong Aiden. Bayi mungil itu mengerjapkan matanya menatap ke arah Kania dan tersenyum. Dia mirip sekali dengan Arsen. Lanjutnya. Maklum waktu hamil aku kan benci banget sama dia, makanya Aiden jadi mirip sama dia. Jawab Alena. Kania tertawa, itu hanya mitos, yang jelas faktor genetik yang menentukan. Kania meluruskan sambil tidak henti menatap bayi tampan itu. Kania menimang Aiden sampai bayi itu tidur saking nyamannya. Alena menyuruh pelayan menyiapkan makanan dan minuman untuk Kania. Bagaimana hubungan kamu dengan anaknya Arsen? Apa sudah membaik? Tanya Kania. Alena sering mengadu dan mencurahkan keluh kesahnya kepada Kania saat ia sedang bermasalah dengan Angel dan akhirnya berimbas kepada hubungannya dengan Arsen juga. Belum benar-benar akur tetapi tidak seburuk dulu. Jawab Alena. Baguslah, itu artinya sekarang hubungan kalian sudah mulai membaik. Kania ikut lega mendengarnya. Pada kesempatan itu Alena tidak banyak membahas mengenai Angel karena menurutnya itu tidak penting untuk Kania. Dan Kania juga sepertinya lebih tertarik membahas mengenai tumbuh kembang Aiden daripada membicarakan orang yang tidak ia kenal. Alena dan Kania lebih banyak berada di kamar Aiden, bahkan ketika Arsen pulang dari kantor pun mereka masih ada di sana. Setelah Arsen datang sebetulnya Kania sudah akan pulang, namun Alena melarang. Alena memaksa Kania untuk makan malam bersama. Pada akhirnya Kania tidak menolak namun ia tetap tidak bersedia jika harus menginap. Alena menyiapkan makan malam yang terbaik untuk Kania. Pada momen itu Alena juga memberikan kado ulang tahun untuk Kania. Kado itu sudah Alena siapkan jauh-jauh hari. Rencananya Alena akan pergi ke Bali untuk memberikan kado itu tetapi siapa sangka jika malah Kania yang datang ke Jakarta. Alena sudah menyiapkan itu jauh-jauh hari dan rencananya kami akan pergi ke Bali tetapi kebetulan sekali malah kamu yang datang ke sini. Ucap Arsen. Kania begitu terharu menatap kalung bertahtakan berlian di tangannya, ia tidak menyangka jika Alena akan memberinya kado ulang tahun semahal itu. Kamu enggak usah melakukan ini. Ini terlalu berlebihan, ucap Kania menatap Alena dengan mata yang berkaca-kaca. Enggak berlebihan, Tan. Karena Tante adalah orang yang paling berjasa dalam hidup aku. Jika tidak ada Tante sudah pasti tidak akan ada Aiden di dunia ini. Jawab Alena dan Arsen mengangguk. Kamu adalah orang yang paling berjasa mengembalikan separuh hidup saya yang sempat hilang. Tambah Arsen. Setelah makan malam Kania pulang, Arsen dan Alena tidak bisa memaksa wanita itu untuk tinggal karena Dimas datang menjemput Kania setengah jam setelah mereka selesai makan malam. Alena mengantarkan Dimas dan Kania sampai mobil Dimas pergi dan setelah itu ia pun masuk ke kamarnya. Di kamarnya Arsen terlihat duduk sambil memangku laptop yang sedang menyala. 50. Mereka sudah pulang. Tanya Arsen dengan wajah yang serius. Sudah. Mereka akan menginap di apartemen Mas Dimas. Jawab Alena. Sudah beberapa bulan ini Dimas bekerja di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta dan Dimas tinggal di sebuah apartemen yang baru dibelinya. Selain menengok Alena dan Aiden maksud kedatangan Kania ke Jakarta adalah juga untuk melihat Dimas yang baru pindah ke apartemen. Alena tiba-tiba menyingkirkan laptop di pangkuan Arsen dan duduk di sana. Bagaimana perasaan kamu setelah ketemu dengan mantan? Tanya Alena menggoda. Arsen yang merasa terganggu menatap wajah Alena, biasa saja. Jawabnya percaya. Namun sayangnya Alena tidak. Tidak mungkin biasa saja, pasti jantung kamu saat ini sedang berdebar tidak karuan. Alena mendekatkan telinganya ke arah dada Arsen dengan senyum jahil tersungging di sudut bibirnya. Saya malah lebih berdebar tidak karuan saat kamu menduduki milik saya, jawab Arsen sambil menyusupkan tangannya ke dalam gaun tidur Alena. Pah, mulai deh mesumnya. Alena berusaha menyingkirkan tangan Arsen dari dalam bajunya namun tidak berhasil. Salah siapa kamu mengganggu pekerjaan saya?
Jawab Arsen dan kemudian membopong tubuh Alena dan kemudian melemparkannya ke atas ranjang. 51. Kania merasa terharu mendapat hadiah ulang tahun yang begitu indah dari Alena. Sepanjang perjalanan menuju apartemen Dimas ia terus mengagumi kalung yang sekarang melingkar di lehernya dengan indah. Kalung baru, Kak? Tanya Dimas sambil melirik sekilas dan kemudian kembali fokus menyetir. Iya, ini kado ulang tahun dari Alena, jawab Kania sambil tersenyum lembut. Itu berlian ya, pasti harganya mahal. Ucap Dimas lagi. Iya, jawab Kania. Dimas kembali melirik ke arah kakaknya, Kak. Kamu enggak cemburu melihat Alena sama mantan pacar kamu dulu? Tanya Dimas penasaran. Enggak, kakak sudah melupakan masa lalu. Jawab Kania santai. Iya, tapi sebaiknya kakak harus sedikit menjaga jarak untuk kebaikan Alena. Saran Dimas. Iya, kakak mengerti. Jawab Kania sambil tersenyum, kamu sangat bijaksana sekali. Kania mengacak rambut adiknya. Kak, awas saja kalau kamu melakukan ini di depan orang lain. Dimas langsung protes sambil merapikan rambutnya dan Kania pun tertawa. Kamu mau kado ulang tahun apa dari aku? Tanya Dimas. Aku mau keponakan dari kamu. Jawab Kania cepat. Minta yang lain saja, aku enggak sanggup kalau minta itu dalam waktu dekat ini. Ucap Dimas. Bukannya kamu pernah dekat dengan pasien kamu di Surabaya? Tanya Kania setelah mencoba mengingat. Ingat. Dimas menoleh ke arah Kania. Aku lupa cerita tentang dia sama kamu. Ucapnya. Cerita apa? Tanya Kania penasaran. 52. Dia itu ternyata anaknya Arsen. Jawab Dimas. Hah? Jadi pasien kamu itu anaknya Arsen? Anak tiri Alena yang sering berulah. Kania sangat kaget ketika mendengar cerita Dimas itu. Dimas mengangguk. Ia tidak merasa kaget ketika mendengar jika Angel sering bermasalah dengan Alena, karena selama Dimas menjadi dokter pribadinya ia bisa melihat bagaimana karakter Angel yang ternyata cukup keras kepala. Dimas awalnya sempat menyukai Angel, namun perasaan itu ia buang jauh-jauh saat mengetahui jika Angel itu adalah ternyata anak Arsen. Pria yang sudah membuat kakaknya patah hati. Memangnya kenapa kalau gadis itu anaknya Arsen? Tanya Kania. Dimas menggeleng, enggak apa-apa, hanya kadar rasa suka aku sama dia menjadi berkurang. Jawabnya sambil tertawa. Kania tidak tahu jika Angel yang Dimas ceritakan itu adalah orang yang sama dengan anak Rizal yang tadi siang Kania temui di apartemennya. Selama ini Kania belum pernah sekalipun bertemu dengan Angel putri Arsen karena gadis itu tidak hadir saat Arsen dan Alena menikah. Dari Bali Rizal tidak membawa banyak barang, hanya beberapa helai pakaian dan barang penting saja yang ia bawa. Angel membantu menyimpan barang Rizal ke tempatnya dengan rapi. Kita akan tinggal di sini sampai kuliah kamu selesai, setelah itu kamu harus ikut papa ke Bali. Papa tidak mau pisah lagi sama kamu. Ucap Rizal. Iya. Aku juga enggak mau pisah lagi sama papa, jawab Angel. Rizal terharu mendengar ucapan Angel itu, tidak sia-sia selama ini ia bekerja keras demi memantapkan diri untuk mendapatkan putrinya. Rizal sedang menikmati secangkir kopi sedangkan Angel sedang menonton drama di TV saat bel berbunyi. Rizal hendak membukakan pintu namun Angel dengan cepat berseru, biar aku saja yang buka. B8O80909090909909I8O. Rizal pun akhirnya kembali duduk dan menikmati kopinya dengan perlahan. Ketika pintu terbuka, di sana sudah ada Rosa yang berdiri menjulang dan sedang menatapnya penuh amarah. Udah. Mama ingin ketemu dengan Rizal, di mana dia? Rosa langsung menerobos masuk tanpa sempat Angel cegah. Rizal, aku mau bicara dengan kamu. Rosa menatap nyalang ke arah Rizal yang sedang duduk tenang menikmati kopinya. Silahkan, akan lebih menyenangkan jika ada yang menemani ngopi.
Jawab Rizal sepan, namun itu justru terdengar seperti sebuah ejekan untuk Rosa. Rizal mempersilakan Rosa duduk, tetapi Rosa malah berdiri sambil berkacak pinggangil di depan Rizal. Baiklah. Sekarang katakan apa yang kamu inginkan. Tanya Rizal. Aku ingin kamu mengembalikan Angel, saya yang mengandung dan melahirkan dia dan kamu tidak bisa seenaknya mengambil dia. Jawab Rizal tenang. Kamu berhasil mencuci otak Angel, dasar brengsek. Rosa mengumpat. Saya memang mengajak Angel untuk tinggal dengan saya, tetapi saya tidak pernah memaksa. Angel sudah dewasa dan dia sudah berhak untuk mengambil keputusan. Sahut Rizal tetap dengan suara yang tenang. Aku lebih tenang Angel tinggal dengan Arsen daripada tinggal dengan kamu. Semprot Rosa. 53. Rizal menatap tajam ke arah wajah Rosa. Arsen itu bukan ayah kandung Angel, sudah cukup selama ini dia hidup dalam jebakan kamu. Sekarang sudah saatnya dia bahagia dengan keluarga kecilnya. Tapi masa depan Angel lebih terjamin oleh Arsen. Jawab Rosa meremehkan Rizal. Rosa tidak tahu sekaya apa Rizal sekarang. Mama, sudahlah. Jangan terlalu terobsesi oleh Papa Arsen. Sekarang seharusnya Mama sadar jika apa yang sudah Mama lakukan itu salah. Angel yang sedari tadi hanya diam menonton pertengkaran antara kedua orang tuanya akhirnya angkat bicara. Meskipun belum lama mengenal Rizal, tetapi Angel tidak terima mendengar Rosa merendahkan Rizal. Sudah diam anak bodoh. Jangan banyak bicara. Apa yang Mama lakukan ini adalah demiada depan kamu. Rosa melotot ke arah Angel, air mata Angel langsung berhamburan saat mendengar Rosa menyebutnya bodoh. Jangan katai anak saya bodoh karena dia sebetulnya lebih pintar dari kamu. Dia bisa menilai mana yang salah dan mana yang tidak seperti kamu. Bentak Rizal. Rosa merasa sedikit bersalah karena sudah terlanjur mengatakan Angel bodoh dan ia pun mulai melunak membujuk Angel agar ikut pulang dengannya. Mama minta maaf, Mama enggak sengaja mengatakan kamu bodoh. Sekarang kamu ikut pulang ya sama Mama. Mama sendirian di rumah, bujuknya dengan suara yang lembut. Mama enggak akan kesepian di rumah karena ada banyak pria yang datang silih berganti dan tidur dengan Mama. Sindir Angel membuat wajah Rosa merah padam, sedangkan Rizal tersenyum sinis ke arahnya. Dasar anak kurang ajar. Jaga mulut kamu. Rosa hendak melayangkan tamparan ke arah pipi Angel, namun dengan cepat tangan Rizal menahannya. Jangan pernah sentuh putri kandung saya. Seru Rizal. Angel pun bersembunyi di belakang tubuh kekar Rizal. Mencari perlindungan. Sekarang kamu pergi dari sini sebelum kesabaran saya habis. Rizal mengancam. Pada akhirnya Rizal pun mengusir Rosa. Setelah Rosa pergi, Rizal meraih tubuh Angel ke dalam pelukannya dan Angel pun menangis kencang di dada bidang ayahnya. 54. Dimas merayakan hari ulang tahun kakaknya dengan mengajak makan malam di sebuah restoran mewah. Dimas menyuruh Kania untuk mengundang Alena dan Arsen. Boleh enggak kakak mengundang teman? Tanya Kania. Teman? Laki-laki atau perempuan? Tanya Dimas menatap curiga. Selama ini Dimas hanya tahu jika Alena dan Arsen saja teman dekat Kania. Dimas tidak menyangka jika ternyata Kania juga punya teman lain selain Arsen dan Alena. Laki-laki dan putrinya. Jawab Kania. Iya boleh. Jawab Dimas. Setelah mendapat izin dari Dimas, akhirnya Kania pun mengundang Rizal dan Angel untuk makan malam bersama. Tepat jam 7 malam Arsen dan Alena datang. Meskipun baru melahirkan, namun tubuh Alena sudah kembali langsing dan ia terlihat cantik dalam balutan gaun berwarna hitam. Arsen mengenakan kemeja berwarna hitam dan dipadukan dengan celana berwarna abu-abu tua, mereka terlihat sangat serasi. Kania dan Dimas menyambut kedatangan Arsen dan Alena dengan hangat. Tidak lama kemudian Rizal juga datang bersama Angel. Dimas sempat kaget ketika melihat Angel datang bersama Rizal karena setahu dirinya jika Angel itu putri Arsen,
Dimas sempat mengira jika Angel itu adalah kekasih Rizal. Pada saat bertemu dengan Dimas, Angel juga tidak kalah kagetnya karena ia tidak menyangka jika Dimas itu adalah adik Kania. Angel dan Dimas merasa jika dunia mereka begitu sempit sehingga ada banyak kebetulan yang terjadi dan mempertemukan mereka kembali. Sikap Angel dan Alena masih terlihat kaku, mereka saling menyapa seadanya dan selanjutnya Alena duduk di sebelah Arsen sedangkan Angel duduk tidak jauh dari Rizal. Tidak ada kue ulang tahun malam itu, namun suasana cukup hangat. Pada saat makan malam berlangsung, Angel sesekali melirik ke arah Dimas. Dulu Angel sempat menyukai Dimas namun Arsen yang salah paham sempat melarang. Sekarang Angel yakin 1000% jika Arsen tidak akan berani lagi melarangnya mendekati Dimas lagi. Enggak ngangka kita bisa bertemu lagi di sini, bagaimana keadaan kamu? Apa masih ada keluhan? Dimas bertanya layaknya seorang dokter yang sedang memeriksa pasiennya. Saat itu mereka sedang mencuci tangan di wastafel. Ada keluhan, dok? Sepertinya aku sekarang bermasalah dengan jantung. Jawab Angel. Sejak kapan? Tanya Dimas dengan wajah yang serius. Sejak aku bertemu lagi dengan dokter tiba-tiba jantung aku berdebar dengan kencang dan lutut aku juga terasa lemas seperti tidak bertulang. Jawab Angel. Dimas geleng-geleng kepala saat menyadari jika Angel sedang mengerjainya. Kalau begitu kamu harus segera memeriksakan diri ke dokter jantung, takutnya ada yang serius dengan jantung kamu. Jawabnya. Wajah Angel langsung terlihat cemberut. Ish. Dokter ini enggak bisa digombalin. Ucap Angel dengan jengkel. Saya bertanya serius tetapi kamu malah bercanda. Ucap Dimas kemudian memilih mendahului Angel kembali ke ruangan VIP di mana semua sedang berkumpul dan masih menikmati hidangan. Tidak lama kemudian Angel juga kembali dengan wajah yang cemberut. Alena dan Arsen sempat saling lirik dengan tatapan curiga. Alena sempat mendengar pengakuan Dimas jika ia menyukai pasiennya yang bernama Angel dan Angel juga pernah mengaku kepada Arsen jika ia menyukai Dimas. Jadi Arsen dan Alena menebak jika sudah terjadi sesuatu di toilet barusan. Namun apapun itu kini Arsen tidak mungkin turut campur lagi karena kenyataannya Angel itu 55. Bukan putrinya. Jam 8:30 malam acara makan malam itu pun usai, Arsen dan Alena berpamitan dan disusul oleh Rizal dan Angel. Kania dan Dimas pulang paling belakangan dan keesokannya Kania pun kembali ke Bali. Arsen sudah pergi ke kantor 1 jam yang lalu, Alena sedang mengawasi babysitter yang sedang memandikan Aiden ketika tanpa ada angin dan hujan tiba-tiba Angel datang. Dengan wajah penuh tanda tanya Alena pun menemui Angel sambil menggendong Aiden yang sudah selesai mandi. Bayi tampan itu terlihat sangat segar dan wangi dan juga menggemaskan. Alena mendapati Angel sedang duduk di ruang tamu layaknya seorang tamu biasa. Gadis itu sedang memainkan ponselnya saat Alena muncul dengan Aiden dalam gendongannya. Kalau lu mau ketemu papa lu sebaiknya langsung saja ke kantornya, dia baru pergi setengah jam yang lalu. Ucap Alena sambil duduk di sofa yang ada di depan Angel. Angel mengangkat kepalanya, emang enggak boleh ya gue datang ke sini di saat papa enggak ada? Tanya Angel membuat Alena bingung karena Alena berpikir jika Angel tidak mungkin datang untuk menemuinya di saat hubungan mereka sedang memburuk. Enggak juga, lu boleh datang ke sini kapanpun lu mau karena rumah ini juga rumah lu. Jawab Alena. Bukan. Rumah ini bukan lagi rumah gue tamu di sini. Sahut Angel membuat Alena bingung memikirkan apa maunya mantan sahabatnya itu. Lu enggak mungkin datang untuk bertemu gue kan? Sindir Alena. Angel termenung sejenak, gue datang ke sini untuk melihat Aiden. Jawabnya lirih. Alena bengong, terlebih saat Angel memberikan kado yang ia simpan di dekat meja. Ini buat Aiden, maaf gue belum kasih dia kado. Ucapnya sambil menunduk. Tanpa diduga Alena malah tertawa, perasaan waktu itu lu seperti menganggap dia enggak ada. Padahal Aiden pasti senang mendapatkan perhatian dari kakaknya, sindirnya.
Maaf, waktu itu gue memang salah. Gue terlalu cemburu karena takut kehilangan perhatian dari papa, jawab Angel jujur. Akhirnya lu mengaku juga, sahut Alena sambil tertawa. Apa gue boleh gendong Aiden? Tanya Angel. Alena menatap ragu ke arah Angel sebelum ia memberikan Aiden kepada Angel untuk digendong. Dengan sangat hati-hati Angel mendekap bayi tampan itu dan ia menatap dengan penuh kekaguman. Aiden mirip papa banget, dulu gue selalu berpikir jika gue sangat mirip mama karena enggak mirip papa. Padahal kenyataannya memang enggak ada darah papa yang mengalir di tubuh gue. Jadi mana mungkin gue bisa mirip papa? Ucap Angel sambil tertawa kecil. Alena melongo karena ia tidak melihat kesedihan di wajah Angel saat mengatakannya. Alena yakin jika saat ini Angel sudah bisa menerima takdirnya menjadi anak Rizal. Bagaimana dengan Om Rizal? Apa dia memperlakukan lu dengan baik? Alena bertanya. Tanpa mengalihkan tatapannya dari baby Aiden, Angel pun menjawab. Iya, meskipun enggak seganteng Papa Arsen tetapi dia adalah ayah yang baik. Buktinya dia sampai rela tinggal di Jakarta demi menemani gue sampai lulus kuliah. Jawabnya, syukurlah, ucap Alena. Suasana antara kedua mantan sahabat itu sedikit demi sedikit mulai mencair. Di kesempatan itu sangat terlihat jika Angel lah yang berinisiatif lebih dulu mengajak Alena untuk berdamai. Namun di balik itu semua Alena tidak. 56. Menyadari jika Angel sedang memiliki maksud tersembunyi di balik kedatangannya itu. Al, gue lihat lu cukup akrab ya sama Mas Dimas. Angel tiba-tiba bertanya. Ya, karena dia adalah adiknya Dr. Kania. Memangnya kenapa? Tanya Alena. Gue boleh minta nomor teleponnya enggak? Gue mau minta maaf sama dia karena dulu sudah sempat mencurigai kalian. Jawab Angel. Alena menatap heran ke arah Angel, bukannya Dr. Dimas adalah dokter pribadi lu? Bagaimana bisa lu enggak tahu nomor dia? Alena bertanya dengan heran. Setelah pengobatan gue selesai kami enggak pernah saling berhubungan lagi dan sekarang dia ganti nomor, gue enggak punya nomor dia yang baru. Jawab Angel. Setelah terdiam untuk beberapa saat akhirnya Alena pun memberikan nomor telepon Dr. Dimas kepada Angel. Makasih ya, Al. Ucap Angel dengan wajah yang riang. Tapi ngomong-ngomong Dr. Dimas itu sudah punya pacar belum ya? Tanya Angel dengan wajah yang sedikit merah merona. Setahu gue sih belum, tapi enggak tahu juga. Alena memberikan jawaban yang mengambang. Alena sengaja tidak memberitahu Angel jika dulu Dr. Dimas sempat mengaku suka kepada Angel karena takut salah bicara. Namun ketika melihat Angel bertanya banyak tentang Dr. Dimas akhirnya Alena menyimpulkan jika ternyata Angel juga kemungkinan besar memiliki perasaan yang sama dengan Dr. Dimas. 57. Bukan hal sulit bagi Angel untuk menemukan rumah sakit tempat Dr. Dimas bekerja. Sikap mendominasi dan ambisius milik Rosa begitu kuat mengalir di tubuh Angel, gadis itu bertekad untuk berjuang mendapatkan hati Dr. Dimas apapun caranya. Dimas baru selesai menangani pasien di ruangan IGD sebuah rumah sakit dan akan masuk ke ruangannya. Langkah pria itu terhenti saat ada sosok perempuan menghadangnya. Angel, lagi ngapain di sini? Tanya Dimas. Aku abis nengok teman kuliah yang sakit dan enggak sengaja melihat dokter keluar dari ruang IGD. Jawab Angel berbohong. Sebetulnya Angel sama sekali tidak punya teman kuliah yang sakit dan dirawat di sana. Angel memang sengaja datang ke sana untuk mencari Dr. Dimas. Angel ingin kembali menjalin hubungan dengan dokter muda itu yang sempat hilang komunikasi. Oh, sahut Dimas. Kebetulan kita bertemu di sini, bagaimana kalau aku traktir dokter makan atau ngopi sebagai ucapan terima kasih karena dokter dulu sudah merawat saya dengan baik. Angel mulai melancarkan aksi pendekatannya. Saya enggak biasa ditraktir oleh wanita. Jawab Dr. Dimas. Kalau begitu dokter saja yang traktir aku. Sahut Angel sambil tertawa.
Dimas adalah pria yang sangat menghargai wanita, oleh karena itu ia akhirnya tidak bisa menolak dan mengajak Angel makan di sebuah restoran yang berada di seberang rumah sakit tempatnya bekerja. Saya sempat kaget waktu menghadiri undangan pernikahan papa kamu dan Alena. Aku enggak menyangka kalau ternyata Alena dan papa kamu itu dulunya adalah sepasang kekasih sebelum Alena tinggal dengan kami di Bandung. Dokter Dimas mengutarakan kekagetannya. Iya, mereka pacaran dan sempat putus saat aku sedang menjalani perawatan karena kecelakaan. Angel membenarkan. Tapi saya tidak melihat kamu di acara pernikahan mereka. Ujar Dimas. Waktu itu ada kesalahpahaman di antara kita, tetapi sekarang sudah selesai. Angel berusaha menutupi masalahnya dengan Alena karena ia tahu jika hubungan Dimas dengan Alena sangat baik dan mereka seperti keluarga. Angel tidak mau kehilangan kesempatan untuk mendekati Dimas. Dimas mengangguk, kehidupan kamu dan Alena itu cukup rumit, tapi saya enggak pantas berkomentar apapun mengenai masalah keluarga kalian. Ucap Dimas. Kalau dokter ingin tahu aku bisa cerita kok, mau 1 atau 2 hari juga enggak apa-apa. Sahut Angel genit. Dimas menggeleng, tidak perlu, aku tidak mau terlalu kepo pada urusan orang lain. Tolak Dimas dan Angel merasa sedikit kecewa karena umpannya meleset. Padahal jika Dimas bertanya ia akan memiliki kesempatan banyak untuk bertemu dengan Dimas lagi. Kalau boleh tahu, bagaimana ceritanya keluarga Mas Dimas kenal sama Alena? Jiwa kepo Angel meronta dan ia berharap dengan membicarakan tentang Alena suasana saat itu tidak terlalu kaku, padahal dulu Dimas tidak terlalu kaku seperti saat ini. Awalnya Kak Kania yang menemukan Alena saat akan bunuh diri. Karena iba akhirnya Kak Kania membawa Alena tinggal di Bandung. Jawab Dokter Dimas. Alena akan bunuh diri. Angel sangat kaget mendengar cerita Dokter Dimas itu. Angel yakin jika masalah di antara merekalah penyebabnya dan Angel merasa menyesal dan merasa bersalah. Ternyata karena ulahnya telah 58. Membuat hidup Alena menjadi begitu menderita. Pantas saja Alena sempat begitu membencinya dan juga Arsen. Dokter Dimas mengangguk, pada saat tahu hamil pun Alena sangat terpukul dan sempat ingin melakukan aborsi tetapi kami selalu menyemangati dia dan akhirnya ia pun ikhlas menjalani kehamilannya walau tanpa suami. Angel menunduk, ternyata Dokter Dimas lebih tertarik membicarakan Alena daripada mendengarkan cerita tentang kehidupan pribadi Angel dan Angel merasa sedikit cemburu. Dokter, apa karena masalah ini yang membuat dokter tidak sehangat dulu sama aku? Angel mengeluarkan unek-uneknya tanpa berniat memendamnya. Gadis itu menatap wajah tampan dokter muda itu secara intens. Dokter Dimas menggeleng, aku enggak ada hubungannya dengan kalian. Jawabnya lugas. Dokter Dimas harus merubah sikapnya dan membuang rasa sukanya yang sempat tumbuh untuk Angel karena ada alasan lain dan itu tidak ada hubungannya dengan Angel dan Alena. Suasana di restoran itu terasa sangat kaku, Angel menikmati makanannya dengan tidak berselera padahal saat akan pergi ke rumah sakit ia sangat bersemangat sekali. Demi menghormati Dimas yang sudah ia paksa ajak makan di sana akhirnya Angel pun dapat menghabiskan makanannya. Setelah itu mereka pun pulang. Dokter Dimas kembali ke rumah sakit karena masih ada urusan sedangkan Angel memilih langsung pulang ke apartemen. Wajah Angel terlihat murung saat tiba di apartemen dan Rizal pun dapat melihatnya dengan jelas. Kenapa murung? Padahal saat pergi kamu ceria sekali. Tanya Rizal heran. Angel duduk di sebelah Rizal, Papa, bolehkah aku meminta sesuatu? Tanya Angel dengan wajah yang terlihat ragu dan cara bicaranya juga sangat hati-hati. Boleh, mau minta apa? Rizal mengangguk. Aku punya urusan dengan Alena yang sampai saat ini belum selesai. Ucap Angel. Mata Rizal memicing, urusan apa? Tanyanya. Aku ingin mengganti mobil Alena yang sudah dijual sama Mama, aku punya tabungan tetapi pastinya tidak akan cukup untuk membelinya. Kalau Papa mau aku minta Papa untuk tambahi kekurangannya.
Jawab Angel. Angel sudah pernah bercerita kepada Rizal kalau ialah yang sudah menjerumuskan Alena ke pelukan Arsen dengan iming-iming sebuah mobil. Rizal tersenyum tipis, Papa akan belikan mobil dengan merek dan type juga tahun yang sama, uang tabungan kamu sebaiknya simpan saja. Papa bangga jika kamu mau bertanggung jawab. Ucapnya. Wajah murung Angel pun perlahan sirna, terima kasih, Pak. Angel menghambur ke dalam pelukan Rizal. Angel berharap dengan mengembalikan mobil milik Alena akan membuat Dr. Dimas sedikit melirik ke arahnya. Pelayan bilang tadi ada Angel ya ke rumah. Tanya Arsen saat pulang dari kantor pada sore harinya. Saat itu Alena sedang berdiri di depannya dan membantu mengurai simpul dasi di lehernya. Iya, dia bilang mau lihat Aiden dan dia juga bawa kado untuk Aiden. Jawab Alena. Padahal dulu dia cuek banget sama Aiden, sepertinya Rizal telah berhasil membawa perubahan besar kepada Angel, Arsen bergumam pelan karena merasa heran. Coba kalau dari dulu dia begitu pasti aku juga enggak akan berantem sama dia. Sahut Alena. Mungkin keadaan yang membuat akhirnya dia sadar. Ucap Arsen sambil memeluk pinggang ramping Alena dan menekan miliknya, baru berdekatan begitu saja milik Arsen sudah meronta di dalam celananya. Pak, jangan mesum deh. Mandi dulu sana. Alena merasakan tekanan benda keras di bawah sana dan ia 59. Buru-buru mendorong tubuh Arsen ke kamar mandi. Maah. Teman iya. Pinta Arsen manja. Enggak. Aku baru mandi sebelum kamu pulang. Alena menolak dan kemudian buru-buru menghindar sebelum Arsen memaksanya masuk ke kamar mandi. Daripada melayani Arsen yang mesumnya kebangetan lebih baik Alena menyiapkan makan malam bersama pelayan dan kemudian melihat Aiden di kamar bayi. 60. Rizal akhirnya mendapatkan mobil yang sama persis dengan mobil Alena yang sudah Rosa jual, wajah Angel terlihat ceria saat melihatnya. Angel merasa yakin jika hubungannya dengan Alena membaik maka sahabatnya itu akan membantu usahanya dalam mendapatkan hati Dr. Dimas. Sebetulnya Angel bisa saja mendekati Dimas melalui Kania, namun itu tidak ia lakukan karena Angel melihat hubungan Kania dengan Rizal yang masih abu-abu. Angel sengaja datang ke rumah Alena untuk mengantarkan mobil itu di saat Arsen sedang berada di kantor agar ia bisa memiliki waktu banyak untuk berbicara dengan Alena. Selama ini gue selalu merasa punya utang sama lu karena mobil punya lu dijual sama mama. Sekarang gue sudah dapat gantinya dan kedepannya gue sangat berharap kalau hubungan kita akan kembali baik. Gue kangen kita yang dulu, Al. Ucap Angel sambil menyerahkan kunci beserta surat kepemilikannya kepada Alena. Kedua tangan Alena membeku, ia sama sekali tidak berniat untuk menerimanya. Lu enggak usah melakukan ini, pada saat gue balikin mobil itu adalah bukti ketulusan gue untuk mencintai papa lu. Tapi sayangnya saat itu lu malah enggak percaya. Jawab Alena. Iya gue memang salah, gue memang bodoh dan egois. Oleh karena itu gue minta maaf sama lu dan gue ingin kita baikan. Angel menatap wajah cantik Alena dengan penuh harap. Alena yang merasa tidak tega akhirnya menerimanya, wajah Angel terlihat lega dan senyum manis terus tersungging di bibirnya. Angel kembali ceria saat berbicara dengan Alena seperti dulu, namun tidak dengan Alena. Alena malah terlihat sangat berhati-hati saat berbicara dengan Angel. Alena sudah pernah dikecewakan oleh sahabatnya itu dan ia tidak mau kejadian itu kembali terulang lagi. Al, sebenarnya gue naksir sama Dr. Dimas, lu kan bisa dibilang cukup dekat sama keluarga mereka. Seandainya lu komblangin gue sama dia gue juga enggak keberatan. Ucap Angel setelah cukup lama berada di sana. Dahi Alena sedikit-sedikit berkerut, sepertinya ia mulai bisa menebak apa tujuan Angel sebenarnya kembali mendekatinya. Jika tidak sedang mengincar Dr. Dimas sepertinya belum tentu Angel berani merendahkan harga dirinya dengan meminta maaf lebih dulu kepada Alena. Gue enggak berani,
Kalau lu beneran naksir Dokter Dimas sebaiknya lu usaha sendiri saja. Maaf gue enggak bisa bantu, jawab Alena dengan wajah yang terlihat menyesal. Elah, sekarang lu jadi enggak asik. Angel menggerutu. Sekarang gue punya bayi dan ruang gerak gue menjadi terbatas. Gue enggak bisa bebas seperti dulu. Alena berusaha menjelaskan agar Angel tidak terlalu berharap banyak kepadanya. Selain karena alasan memiliki bayi, sebetulnya Alena juga enggan mencampuri urusan pribadi orang lain. Alena sudah memiliki pengalaman buruk saat ia membantu Angel dulu dan sekarang ia tidak mau terlibat lagi dalam urusan pribadi Angel. Baiklah, gue ngerti. Jawab Angel akhirnya. Meskipun merasa sedikit kecewa namun Angel berusaha memaklumi posisi Alena saat ini. Angel tidak memaksa, hubungan dengan Alena yang sudah mulai sedikit membaik saja ia sudah sangat bersyukur. Semester ini kabarnya lu mulai masuk kuliah lagi ya? Tanya Angel mengalihkan pembicaraan mengenai Dokter Dimas. Iya, gue mulai lanjut kuliah. Nenek sangat ingin gue jadi sarjana. Meskipun nenek udah enggak ada setidaknya gue udah bisa mewujudkan keinginannya. Jawab Alena. Gue sangat sedih kalau ingat kebaikan nenek lu. Angel ikut larut dalam kesedihan yang sedang Alena rasakan. 61. Seharian itu Angel berada di rumah Arsen dan ia seharian bermain dengan Aiden di kamar bayi. Di saat Aiden tidur Angel pun ikut tertidur dan Alena tidak berani membangunkannya. Sampai sore saat Arsen pulang kantor Angel masih belum bangun. Mobil siapa di depan? Tanya Arsen saat menyadari ada mobil yang mirip punya Angel yang sudah dijual oleh Rosa. Angel. Dia datang katanya itu buat ganti mobil yang sudah dijual sama Tante Rosa. Aku menolak menerima tapi dia memaksa, sekarang dia sedang tidur di kamar Aiden. Jawab Alena. Saya kurang paham akan urusan mobil itu, nanti malam kamu harus jelaskan yang sejelas-jelasnya sama saya. Perintah Arsen. Bukannya dulu aku udah pernah jelasin ya sama kamu waktu kita masih pacaran? Sahut Alena. Iya, tapi dulu kamu bilang Angel kalah taruhan dan nyatanya itu bohong. Saya sudah dengar dari versi Angel dan sekarang saya ingin dengar dari versi kamu. Arsen memaksa karena ia tidak mau Alena menyimpan kebohongan sedikit pun darinya. Siaran ulang lagi, Alena menggerutu. Maaf. Saya hanya ingin kamu menjelaskan saja. Susah amat sih. Arsen mengomel. Iya. Nanti malam aku jelasin sama kamu. Ujar Alena. Alena membangunkan Angel untuk makan malam. Angel terlihat kaget karena ia ketiduran di kamar Aiden. Duh gue ketiduran, papa pasti nyariin gue. Gue harus pulang sekarang. Angel buru-buru bangun dan bersiap untuk pulang. Sebelum pulang kita makan malam dulu, papa lu udah nunggu di bawah. Ucap Alena. Angel akhirnya tidak tega untuk menolak dan ia pun turun bersama Alena menuju ruang makan di mana Arsen sudah duduk sedang menunggu mereka. Saat bertemu dengan Arsen, Angel hanya mencium punggung tangan pria itu dan sama sekali tidak ada peluk cium dengan manja seperti biasanya. Angel cukup bisa menjaga sikapnya dan ia mengerti jika sebenarnya ia tidak memiliki hubungan darah dengan Arsen. Malam ini kamu menginap saja di sini, sepertinya Aiden menyukai kamu. Ucap Arsen. Lain kali saja, Pak. Aku enggak sempat bilang sama Papa Rizal kalau mau kesini. Jawab Angel. Papa senang melihat kamu begitu patuh sama papa kamu, tetaplah seperti itu dan jangan membuat kecewa dia. Nasihat Arsen. Lah, Pak. Jawab Angel. Alena diam-diam memperhatikan interaksi antara Arsen dengan Angel. Alena melihat ada perubahan dari cara bersikap Angel terhadap Arsen padahal Arsen sendiri tetap menganggap jika Angel itu adalah putrinya meskipun pada kenyataannya bukan. Pada saat menoleh ke arah Arsen tiba-tiba Alena terkejut karena ia mendapati Arsen sedang menatap ke arahnya dan Alena pun buru-buru menunduk. Alena mengetahui apa yang sedang Arsen pikirkan saat ini.
Pastinya Arsen akan mengorek semua cerita tentang asal-usul mobil itu. Padahal Alena sempat berpikir jika Arsen sudah melupakan masalah itu. Setelah makan malam selesai, Angel pun pamit pulang. Alena mengantarkan Angel sampai ke teras. Malam itu Angel pulang dengan diantarkan sopir Arsen karena ia meninggalkan mobilnya untuk Alena. "Maaf ya, gue enggak bisa bantu lu, tapi kasih bocoran kalau dulu Mas Dimas pernah mengaku sedang menyukai pasiennya yang di Surabaya dan namanya Angel." "Gue enggak tahu ada berapa banyak pasien Mas Dimas di Surabaya yang bernama Angel," bisik Alena. "Serius lu?" tanya Angel tidak percaya, ada rona merah di wajahnya. 62. "Serius. Tapi lu jangan bilang sama Mas Dimas ya," jawab Alena. "Iya, gue enggak akan bilang sama dia. Makasih ya Al. Semoga saja Angel yang dimaksud itu adalah gue," ucap Angel penuh harap dan kemudian mencium pipi Alena dengan gemas saking bahagianya. "Angel, apaan sih lu?" Alena melotot sambil mengusap pipinya, namun Angel malah tertawa dan kemudian masuk ke dalam mobil Arsen. Alena masih terlihat jengkel meskipun mobil itu sudah mulai bergerak menjauh. Setelah mobil yang membawa Angel menghilang dari pandangannya, Alena pun masuk. Di luar tiba-tiba hujan turun dengan deras. Sebelum pergi ke kamarnya, Alena terlebih dahulu memeriksa kamar Aiden untuk memastikan jika putranya itu sudah tidur dengan pulas. Alena mengecup pipi Aiden dengan lembut sebelum ia pergi ke kamarnya untuk menemui Arsen. Di sana Arsen sudah menunggunya dan wajahnya terlihat sangat serius. "Kamu jelaskan sekarang juga mengenai urusan mobil itu," perintah Arsen. "Kamu kan udah dengar ceritanya kalau Angel menjanjikan mobilnya jika aku berhasil membuat kamu batal menikah dengan Tante Agnes, lalu apa lagi yang harus dijelaskan?" Alena terlihat jengkel karena Angel kembali mengungkit cerita itu. "Tapi kamu dan Angel belum cerita kenapa mobil itu sampai balik lagi ke tangan Angel," sahut Arsen. "Bukannya Angel sudah cerita semuanya sama kamu?" tanya Alena. "Tidak," jawab Arsen. Alena terlihat geram karena ia baru tahu jika ternyata Angel hanya bercerita sebagian saja dan yang Angel ceritakan kepada Arsen hanyalah sepenggal cerita yang menyudutkan Alena saja. Angel benar-benar licik. "Ayo cerita sekarang." Arsen mulai tidak sabar. "Iya, enggak sabaran banget sih. Awas saja kalau setelah aku cerita kamu jadi marah-marah. Aku akan pulang ke rumah nenek lagi dan enggak akan pulang lagi ke sini," Alena menggerutu. Alena menarik napas dalam-dalam sebelum memulai bercerita dan Arsen menunggu dengan tidak sabar. "Setelah berhasil membuat kamu batal menikah dengan Tante Agnes, aku memang mendapatkan mobil Angel dan sebagai bukti berakhirnya kesepakatan kita, Angel menyuruh aku ninggalin kamu." Alena mulai bercerita. Baru mendengar sepenggal kalimat saja wajah Arsen langsung berubah keruh, lalu tanyanya tidak sabar. "Aku sempat berniat untuk menjauhi kamu tetapi aku enggak bisa," lanjut Alena. "Kenapa?" "Karena aku sudah terlanjur cinta sama kamu, aku tulus cinta sama kamu walaupun kamu sudah tua," jawab Alena. "Tua-tua begini aku masih sanggup buat kamu menjerit-jerit setiap malam," pungkas Arsen dengan wajah cemberut. "Hehe, aku hanya bercanda, Pah," ucap Alena karena takut Arsen marah. "Kamu belum tua, kamu masih ganteng dan gagah," ralat Alena. Lalu kenapa kamu balikin lagi mobil Angel?" Arsen kembali kepada pokok masalah. "Aku balikin karena aku sudah terlanjur cinta sama kamu dan aku menolak saat Angel menyuruh aku ninggalin kamu. Saat itu Angel marah dan kami sempat bertengkar sebelum Angel kecelakaan bersama Felix. Kenapa Angel enggak ceritakan bagian itu sama saya?" tanya Arsen kesal. "Mungkin karena Angel tidak suka aku jadi ibu tirinya," jawab Alena. Arsen terdiam karena cerita selanjutnya ia sudah dapat mengetahuinya, di saat ia sedang pusing memikirkan. 63.
Kesehatan Angel ia sempat termakan fitnah yang dilancarkan oleh Agnes sehingga ia murka dan memperlakukan Alena dengan tidak baik. Kedepannya kamu jangan terlalu dekat dengan Angel, saya khawatir karena Angel memiliki sifat nyaris seperti ibunya. Licilek, ucap Arsen. Alena mengangguk, sekarang sudah puas. Tanyanya, puas apanya? Orang kita enggak ngelakuin apapun. Kalau hanya dengar kamu bercerita mana puas. Kalau kamu menari di atas tubuh saya dalam keadaan telanjang baru saya puas. Jawab Arsen. Pak, kamu ini mesum banget sih. Alena memukul tangan Arsen karena tidak menyangka jika pikiran Arsen malah sampai ke sana. Arsen terkekeh kecil dan kemudian menangkap tubuh Alena tanpa sempat ia menghindar. Sekarang kamu puaskan saya. Perintahnya dan Alena hanya bisa mencebik jengkel tanpa bisa menolak. Satu ronde saja ya karena besok aku mulai masuk kuliah. Alena memperingatkan. Enggak janji. Jawab Arsen santai. 64. Bukan tanpa alasan Arsen melarang Alena terlalu dekat dengan Angel, itu terpaksa ia lakukan karena Arsen melihat jika Angel mewarisi sikap licik ibunya. Itu semua jelas terlihat dari cara Angel menyampaikan inti permasalahannya dengan Alena. Gadis itu hanya menceritakan bagian yang menguntungkan dirinya dan menyudutkan Alena sehingga Arsen sempat salah paham karena tidak mengetahui cerita sebenarnya dengan utuh. Jika dibiarkan Arsen khawatir sikap egois dan licik Angel itu akan membawa pengaruh buruk dalam pernikahannya dengan Alena. Angel sekarang sedang jatuh cinta sama Dr. Dimas. Dia sering datang ke sini pastinya untuk mengorek tentang Dr. Dimas. Alena melapor sambil tersenyum lucu. Dulu memang pernah mengaku menyukai Dr. Dimas tapi waktu itu saya larang. Angel sempat ngambek dan ibunya juga sempat membela dia. Arsen kembali teringat pada peristiwa sewaktu di Surabaya saat ia bertemu dengan Dr. Dimas untuk yang pertama kalinya. 5. Pak, kenapa dilarang? Tanya Alena heran.